Selanjutnya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana intervensi pada lansia dan tentang penuaan. Sebelum kita memulai bentuk intervensi pada lansia, kita harus memahami dulu apa itu penuaan atau aging. Penuaan atau aging merupakan proses biologis, proses psikologis, dan juga proses sosial yang berlangsung seiring bertambahnya usia individu, di mana ini pasti terjadi pada setiap individu. Perubahan ini itu ditandai dengan adanya penurunan berbagai fungsi, yaitu fungsi fisik, misalnya fisiknya berubah tidak setegap saat dia muda, ataupun mungkin secara fisik mengalami banyak sekali permasalahan-permasalahan atau penyakit yang dulu tidak dirasakan, namun saat dia menua, penyakit tersebut akhirnya mulai muncul. Lalu ada juga perubahan kognitif seperti mudah lupa, lalu kemudian sangat sulit dalam menerima informasi baru, dan yang terakhir adanya perubahan dinamika sosial. Nah, pada saat penuaan atau aging ini berlangsung, individu itu cenderung mengalami post-power syndrome, di mana mereka merasa tidak lagi berguna bagi sosial, sehingga mereka perlahan-lahan mulai mengisolasi dirinya dari lingkungan sosialnya. WHO sendiri mengatakan bahwa individu yang dianggap lansia itu adalah individu yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, bagaimana sosial itu memandang terhadap sosok lansia sendiri? Kita menilai ini dari 3 perspektif, yaitu secara tradisional, modern, dan juga humanistik. Secara tradisional, orang-orang memandang lansia sebagai orang yang harus dihormati sebagai sumber kebijaksanaan. Sehingga ketika perspektif ini dilihat, maka para lansia itu akan meningkat harga dirinya dan dia kembali memiliki makna hidup yang baru karena mereka merasa tetap dihargai dan dihormati dan kemudian menjadi sumber dalam bertanya bagi orang-orang muda di sekitarnya. Yang ketiga, dalam perspektif modern. Pada saat ini, lansia itu seringkali dianggap sebagai beban sosial karena mereka dianggap tidak produktif lagi dan juga terkadang dianggap merepotkan bagi keluarga-keluarga atau orang lain yang lebih muda di sekitarnya. Sehingga dampak terhadap kesehatan mental bagi lansia ini adalah mereka memiliki risiko isolasi sosial dan kemungkinan depresinya menjadi meningkat. Dalam perspektif humanistik, kita melihat lansia itu sebagai seseorang yang tetap memiliki potensi yang bisa berkembang, sehingga kita bisa memfokuskan dalam memberikan intervensi untuk pemberdayaan dan juga penerimaan diri pada lansia. Nah, tantangan sosial yang tersebutlah yang kemudian akan menjadi permasalahan yang membuat lansia itu rentan dalam menghadapi gangguan kesehatan mental, yaitu munculnya isolasi sosial dan kesepian, karena mungkin pelan-pelan mereka akan ditinggalkan oleh keluarga, terutama pasangan, lalu kemudian akan mengalami pensiun dan kehilangan peran sosial yang biasanya mereka sibuk bekerja, lalu kemudian pelan-pelan tidak lagi bekerja dan kehilangan kesibukan. Lalu di sisi lain juga lansia ini mungkin akan mengalami kemandirian yang menurun, tidak lagi mampu untuk mengurus dirinya sendiri dan juga menafkahi orang lain di sekitarnya. Dan hal inilah yang kemudian menjadi stigma terhadap proses penuaan atau aging tersebut. Menurut Rawa dan Khan pada tahun 1997, ada juga penuaan yang sukses atau dikenal dengan istilah successful aging, di mana orang-orang yang mengalami successful aging ini biasanya mereka sangat minim mengalami penyakit dan juga disabilitas. Di sisi lain, mereka yang mengalami successful aging itu memiliki fungsi kognitif yang masih baik dan fisik yang juga cenderung baik, dan rata-rata mereka tetap terlibat aktif di dalam kehidupan sosialnya. Nah, ilmu-ilmu yang mempelajari tentang bagaimana perkembangan lansia ini dikenal juga dengan keilmuan gerontologi, di mana gerontologi ini adalah ilmu yang mempelajari proses aging yang kita lihat dari aspek biologis, psikologis, dan juga sosial. Ilmu psikologi gerontologi itu fokusnya pada kesejahteraan mental lansia, yaitu bagaimana lansia tersebut melakukan adaptasi terhadap semua perubahan yang dia alami, dan juga bagaimana caranya kita memberikan intervensi untuk meningkatkan kualitas hidup bagi lansia tersebut. Psikolog-psikolog yang biasa dalam menangani bidang gerontologi ini biasanya merupakan individu yang memahami perubahan kognitif dan emosi pada lansia. Dan mereka adalah orang-orang yang terbiasa menggunakan teknik asesmen psikologis lansia, misalnya MMSE, GDS, WHO Call All, dan juga teknik asesmen lainnya.
Selain itu, intervensi atau psikologis yang dimiliki oleh lansia ini membuat mereka itu cenderung menarik diri dari lingkungan sosial, sehingga profesional yang terbiasa menghadapi lansia itu juga mampu memberikan intervensi psikologis yang dianggap etis dan juga adaptif. Lalu selanjutnya, mereka juga harus orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik dan peka terhadap aspek budaya dan spiritual lansia di Indonesia. Karena lansia di Indonesia itu cenderung memiliki budaya yang kolektif, pastinya mereka juga memegang nilai-nilai budaya tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Selanjutnya, untuk mendampingi lansia tidak hanya psikolog saja, tapi bisa juga pekerja lintas profesi, seperti bekerja sama dengan dokter, perawat, pekerja sosial, maupun rohaniawan. Nah, lalu bagaimana konsep psikopatologi pada lansia? Itu kita lihat dalam perubahan psikologi secara umum. Yang pasti, secara kognitif, lansia itu mengalami penurunan kecepatan berpikir dan juga memori kerja, sehingga tidak jarang lansia itu mengalami lupa, baik terhadap ingatan yang baru dia alami, atau mungkin ingatan-ingatan lama yang sudah ada di dalam memori lansia tersebut. Yang kedua, adanya perubahan suasana hati atau mood yang cukup signifikan, karena mereka menjadi individu yang hypersensitif. Apapun stimulus yang muncul itu cenderung dianggap sebagai sesuatu yang negatif, sehingga mereka akan dominan memiliki emosi-emosi negatif dalam dirinya. Yang ketiga, adanya peningkatan kecemasan terhadap kematian dan kesendirian, karena mereka merasa bahwa dirinya sudah tidak berguna lagi, terus tidak berharga, lalu kemudian takut bahwa kematian itu akan pelan-pelan datang menghampiri mereka. Nah, berdasarkan hal tersebut, ada beberapa gangguan psikologis yang umum muncul pada lansia, yaitu depresi, demensia, gangguan kecemasan, gangguan tidur, dan juga delirium. Jenis depresi pada lansia, ciri utamanya berupa perasaan sedih, kehilangan minat, dan juga gangguan tidur, di mana pendekatan intervensi yang mungkin bisa kita lakukan adalah CBT ataupun reminiscence therapy. Selanjutnya adalah demensia. Nah, ini dikelompokkan dalam kelompok Alzheimer ataupun vaskular demensia. Keduanya berproses atau berfokus pada adanya gangguan memori, disorientasi, dan juga apatis. Secara awam ini dikenal dengan istilah pikun ya. Lalu kemudian pendekatan intervensi yang dilakukan tidak bisa kita berikan terapi perilaku, tetapi harus melakukan terapi cognitive stimulation ataupun reality orientation. Yang ketiga, gangguan kecemasan. Nah, biasanya pada lansia, mereka itu selalu cemas akan kehilangan kesehatannya, lalu kemudian kehilangan keluarga, kehilangan pasangan, dan kehilangan kematian. Nah, jika ini terjadi, maka kita bisa memberikan terapi mindfulness ataupun relaxation terapi pada lansia tersebut. Yang keempat adalah insomnia ataupun gangguan tidur. Nah, lansia yang normal itu pasti mengalami kekurangan tidur. Tetapi gangguan tidur pada lansia ini itu bisa mengakibatkan kecemasan sehingga berdampak pada penyakit kronis. Jadi jenis terapi yang mungkin bisa kita berikan adalah sleep hygiene ataupun CBTI, yaitu CBT terkhusus pada penderita insomnia. Terakhir adalah delirium, di mana delirium ini adalah kondisi perubahan kesadaran dengan tiba-tiba, dan ini biasanya diberikan intervensi medis dan psikofarmakologis, dan ketika mereka sudah kembali sadar, baru bisa kita berikan dukungan psikologis. Lalu apa saja tujuan umum intervensi pada lansia? Yang pertama itu jelas saja meningkatkan kesejahteraan psikologisnya. Yang kedua, kita bisa menjaga fungsi kognitifnya agar tetap seimbang. Dan yang ketiga, kita bisa membantu dalam meningkatkan kualitas hubungan sosial. Serta yang terakhir, kita mampu memfasilitasi penerimaan diri dan makna hidup dari lansia tersebut. Bentuk intervensi psikologis yang bisa diberikan diantaranya adalah reminiscence terapi atau terapi kenangan. Nah, terapi kenangan ini tujuannya adalah membuat lansia ini bisa merefleksikan kembali apa yang selama ini sudah dia alami, sehingga dia kembali menemukan makna hidup baru di usia tuanya. Contoh tekniknya seperti diskusi naratif, lalu kemudian mengulang foto masa lalu, dan juga journaling. Lalu selanjutnya ada CST atau Cognitive Stimulation Therapy. Tujuannya adalah meningkatkan fungsi kognitif dan memori pada lansia. Contoh tekniknya seperti latihan bahasa, permainan logika, permainan memori, dan lain sebagainya.
Jenis terapi selanjutnya adalah mindfulness dan relaksasi. Tujuannya adalah menurunkan stres dan kecemasan. Bentuknya seperti meditasi napas dan kemudian progressive muscle relaxation. Yang keempat yaitu behavioral activation, artinya kita bisa meningkatkan aktivitas-aktivitas positif pada diri lansia. Contoh tekniknya seperti melakukan penjadwalan kegiatan sosial ataupun mengajak lansia melakukan aktivitas fisik yang ringan. Lalu ada supportive counseling, artinya kita bisa meningkatkan penerimaan diri dan harga diri dari lansia tersebut dalam bentuk konseling kelompok ataupun kunjungan rumah. Dan yang terakhir, spiritual counseling atau logoterapi. Kita bisa membantu lansia dalam menemukan makna hidup melalui dialog eksistensial dan juga nilai-nilai spiritual. Nah, bagaimana intervensi kelompok lansia ini bisa efektif dalam mengurangi perilaku lansia tersebut? Contohnya, dalam kelompok reminiscence terapi di Panti Jompo, di mana setiap anggota itu berbagi cerita hidup untuk meningkatkan rasa dan makna serta keterhubungan sosialnya. Sehingga kita bisa mampu dalam mengurangi isolasi sosial, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan juga mendorong aktivitas kognitif dan emosional pada diri lansia. Nah, dalam pelaksanaan psikoterapi pada lansia ini, ada beberapa prinsip umum yang harusnya kita terapkan ya. Yang pertama, kita fokus pada penerimaan dan makna hidup. Karena pada usia lansia sendiri tidak ada perkembangan secara personality pada diri mereka. Yang kedua, pendekatan kita harus empatik dan juga lambat atau slow pace terapi. Karena kita tidak mungkin memaksakan karena kondisi fisik lansia itu sudah mulai menurun. Yang ketiga, gunakan bahasa sederhana dan penuh penghargaan. Yang keempat, perhatikan aspek fisik dan kognitif klien, karena bisa saja klien itu sudah mengalami penurunan secara kognitif, sehingga akan sulit baginya dalam menerima semua informasi yang akan kita berikan dalam proses terapi. Dan yang terakhir adalah setiap proses terapi itu harus berkolaborasi dengan anggota keluarga dari lansia tersebut. Nah, banyak sekali pendekatan psikoterapi yang mungkin efektif dalam terapi lansia, tapi diantaranya yang paling sering dipakai adalah reminiscence terapi, CBT, life review terapi, logoterapi, supportive psikoterapi, dan juga interpersonal psikoterapi. Lalu, bagaimana integrasi dan intervensi dari proses penuaan itu sendiri? Nah, ketika kita mendapatkan klien seorang lansia, kita harus memperhatikan bahwa ada kaitan yang sangat erat antara aspek biologis, psikologis, sosial, dan juga spiritual. Di mana dalam menangani klien ini, kita harus memakai pendekatan biopsikososial spiritual untuk membantu memahami penuaan secara utuh. Di mana aspek biologis itu bisa kita fokuskan untuk menjaga kesehatan dan aktivitas fisiknya. Pada aspek psikologis, kita bisa membantu untuk mengurangi depresi dan meningkatkan makna hidup. Pada aspek sosial, kita bisa menjaga kognisi sosial dan dukungan keluarga. Dan dalam sisi spiritual, kita bisa meningkatkan rasa syukur dan penerimaan diri bagi diri lansia tersebut. Baik, sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.